Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senang sekali saya Yuzaidi dapat kembali menjumpai Anda, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat kepada kita semua hingga kita dapat bertemu pada hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang berada di rumah, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, insyaallah para pemirsa setia yang menyaksikan Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati, insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang menjalin silaturahmi dalam membentuk generasi muda Islam yang berakhlakul karimah. Baik pemirsa, di saat era modern ini perhatian kita tertuju kepada generasi muda Islam karena kebangkitan Islam, kejayaan Islam tentu berada di tangan para pemuda. Apalagi di saat sekarang ini begitu banyak tantangan dan ujian bagi para pemuda untuk menghadapi kehidupan mereka di saat di usia muda. Bagaimanakah membentuk akhlak pemuda sehingga menjadi akhlakul karimah dengan wasilah dengan cara menjalin silaturahmi. Insyaallah tema yang sangat menarik ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ustadz muda kita, Al-Ustadz Ahmad Bukhari SPDI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lama kita tak ketemu nih Ustadz ya? Lama nggak jumpa. Berapa jam ini Ustadz? Masya Allah. Sehat keluarga Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, ini adalah tema anak muda milenial. Insya Allah akan kita bahas nanti Ustadz ya. Insya Allah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dan di studio juga telah hadir audiens yang tetap menjaga protokol kesehatan, dan sekarang telah hadir audiens dari kalangan anak-anak muda dan juga orang-orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana semangatnya ngaji bareng di TVRI? Nyaman. Masya Allah, ini yang tua yang muda tak tahu kita sama-sama semangatnya sama nih Ustadz ya. Mungkin ketularan ini orang semangat anak muda kepada orang tua nih Ustadz ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti biasanya kami mengundang Anda untuk nantinya bertanya langsung dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 06141463353, 06141463353, dan insya Allah nanti pemirsa yang ada di studio juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Al-Ustadz. Baik, kita tidak sabar lagi ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Baik Ustadz, terkait dengan tema kita, muqaddimah untuk tema kita ini dipersilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngaji bareng, nyaman di hati bersama TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan beramal soleh, berjumpa kita di hari yang baik, hari Jumat, di bulan yang baik, bulan yang salah satu dari 4 bulan yang diharamkan Allah, dimuliakan Allah, bulan Rajab. Mudah-mudahan hari ini hari yang menjadi asbab hidayah turun untuk kita dari Allah. Semoga bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pemuda, kalau disebutkan pemuda ini dan remaja ini, masjid, satu kata yang sangat amat jauh. Karena pemuda ini identik dengan masa yang banyak sekali godaan. Libido yang tinggi, godaan yang cukup luar biasa. Tapi kalau semangat kepemudaan ini, remaja ini dikaitkan dengan masjid menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau disebutkan pemuda, pemuda ini sebagian orang mengatakan usia yang di bawah 50 tahun. Itulah pemuda. Jadi pemuda yang usianya, orang yang usianya di bawah 50 tahun itu masih pemuda. Pemuda ini usia atau semangat. Nah, jadi pemuda ini semangatnya. Seperti yang dibilangkan MC tadi, yang hadir di sini tidak hanya pemuda, tidak hanya remaja, tapi juga orang-orang tua. Orang tua ini semangatnya seperti anak muda. Inilah yang mesti kita jaga, yang mesti kita raih semangatnya. Jadi kalau pemuda ini semangatnya yang luar biasa, kita sandingkan dengan masjid, dididik di dalam masjid, belajar di masjid, menjadilah dia seorang pemuda yang aktif di masjid, bisalah dia karakternya seperti yang di masjid. Semangatnya, jiwa jamaahnya, jiwa silaturahimnya, kalau sudah berkumpul di masjid, luar biasa bisa menjadi semangat yang muncul dari pemikiran pemuda-pemuda, bisa kita raih apa yang ingin kita raih dari semangatnya pemuda ini. Untuk sebagai pembukaan, itu dulu yang dapat saya sampaikan, Ustadz. Semangatnya pemuda mesti kita sandingkan dengan masjid. Baik Ustadz, terkait dengan tadi bahwa anak-anak muda kita ini adalah generasi di masa akan datang. Ya. Generasi Islam di masa yang akan datang. Ya. Tentu anak-anak muda ini adalah kunci atau tombak dari agama Islam itu sendiri. Nah, Ustadz, bagaimana kedudukan pemuda ini, Ustadz? Sehingga perlu akhlaknya ini kita bentuk, akhlaknya ini kita tanamkan. Bagaimana kedudukan pemuda di dalam agama Islam ini, Ustadz, kira-kira? Baik, ya. Ustadz. Kalau ingin melihat bangsa 10-20 tahun ke depan, lihatlah pemuda zaman sekarang. Apa yang terjadi sekarang pemuda saat ini, itulah gambaran pemuda yang akan datang 10 tahun, 20 tahun ke depan. Untuk menjadikan pemuda, remaja berakhlakul karimah ini, mesti pengurus-pengurus masjid itu mesti jemput bola sekarang, Ustaz. Baik. Kalau dulu kita mau ke masjid, silahkan ke masjid. Silahkan ke masjid. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak gangguan, banyak godaan yang dirasakan oleh anak-anak remaja. Bagaimana caranya supaya berakhlakul karimah? Masjidlah ujung tombaknya, berjamaah ke masjid. Kita tanya pemuda, hai pemuda, ayo ke masjid. Engkau mau apa di masjid? Kita fasilitasi anak-anak muda ini. Oh, kami mau di masjid itu, Pak.
ustadznya digantilah yang muda-muda. Baik, baik, baik. Baik, Masya Allah, mohon ditahan ini Ustadz. Iya. Kita ada pemirsa yang terhubung bersama kita dari Iya. rumah. Masya Allah, kita sapa bersama-sama. Baik. Baik, mohon maaf ini nampaknya belum terhubung nih Ustadz. Belum tersambung. Baik, kalau begitu kita serahkan dulu kepada para pemirsa yang ada di studio ini. Mungkin sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Al-Ustadz. Nah, kepada adik-adik atau bapak-bapak pembina remaja ini ya, saya sebelum ingin menyerahkan, saya ingin bertanya dulu, ini dari mana bapak-bapak adik-adik semuanya? Dusun 9 Desa Bangun Sari, Masya Allah, dari Dusun 9 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Merawa. Ini orang-orang tuanya, pembinanya, dan juga ini adalah hasil binaannya anak-anak remaja. Termasuk Ustadz pembinanya nih ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin adik-adik Ustadz atau orang-orang tua saya ada yang ingin bertanya, silahkan satu orang, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Baik, silahkan sebut nama, kelas berapa, ya. Silahkan berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya baru saja lulus SMK, Ustaz. Sudah tamat SMK ya? Sudah. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaannya Arif. Jadi di sini sesuai yang disampaikan tadi, materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bukhari, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kami anak-anak muda tetap optimis dalam mengembangkan syiar-syiar Islam, terutama di daerah kita. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa ini Iya, Ustaz. luar Terkait biasa. dengan bagaimana perasaan optimisme, yakin optimisme terkait dengan semangat untuk bisa mensyiarkan agama Islam terutama di kampungnya. Ini luar biasa sekali nih. Ya kan, luar biasa niat niat amal yang luar biasa ini. Anak muda sudah memikirkan optimisme ini Ustaz. Silakan Ustaz, dapat Ya, dijawab langsung. terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan Muhammad Arif. Kalau tak salah saya dia ketua remaja masjid Oh, Baitur baik, Rahim. Masya Allah. Masya Luar biasa. Allah. Bagaimana cara kita untuk semangat sebagai seorang pemuda menyiarkan agama terkhusus di kampung kita. Baik. Di tengah-tengah masa yang gonjang-ganjing sekarang ini, yang saat ini pemuda sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan pasangan hidupnya, sibuk dengan keluyuran malamnya, tapi ada pemuda yang semangatnya ini ditujukan untuk semangat berdakwah, menyiarkan agama. Memang apapun profesi kita, dakwah itu wajib. Nah, kalau saya mengucapkan subhanallah berdakwah, itu sama dengan pahalanya seperti menanam satu pohon di surga. Tapi kalau kita yang berdakwah mengajak kawan-kawan kita, semacam sebelum tadi kita bertasbih, subhanallah walhamdulillah, kita menjadi asbab keluarnya lidah orang menyebutkan asma Allah. Berapa banyak pohon yang kita tanam di taman surga. Masya Allah, Ustadz mohon ditahan ini, ke pembahasan kita semakin menarik. Insya Allah Iya. akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Pembahasan kita semakin menarik, untuk itu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati.
banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia di depan layar kaca televisi menanti program tayang Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini adalah menjalin silaturahmi dalam membentuk generasi muda Islam yang berakhlakul karimah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Bukhari SPDI. Tadi ada pemirsa yang berada di studio bertanya, yaitu ketua remaja masjidnya ini, bertanya tentang sikap optimisme, bagaimana membangun optimisme untuk mensyiarkan agama Islam terutama di daerah, terutama mungkin di kampung yang ditempati oleh anak-anak remaja ini. Tadi sempat dijawab oleh Ustadz sebahagian, insya Allah akan dilanjutkan. Dan pemirsa yang di rumah, kami akan mengajak Anda untuk berdialog, bertanya langsung dengan narasumber dengan cara menghubungi di nomor 0614146 353 0614146 353. Baik, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Ustadz tadi sempat terputus jawaban dari saudara Muhammad Arif. Silakan bisa dilanjutkan Ustadz. Kami lanjutkan kembali. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada manusia di padang mahsyar nanti adalah, kau cari hartamu, dari mana engkau cari harta dan untuk apa harta itu kau habiskan? Engkau menuntut ilmu, sudahkah kau amalkan ilmu yang dituntut? Kemudian seluruh anggota tubuh yang diberikan Allah, sudahkah engkau amalkan? Mata sudahkah menjadi amal ibadah? Tangan sudahkah menjadikan amal ibadah di hadapan Allah? Mohon maaf Ustadz, mohon maaf sekali untuk ditahan Ustadz karena ada permisa yang terhubung bersama kita di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak M. Syahrial di Karanggading. Baik, Pak Syahrial, silahkan pertanyaannya Pak Syahrial. Pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan. Kita Islam, kapankah waktu Islam itu sampai kepada diri kita? Sedangkan kita sejak lahir, Islam itu dari keturunan kita. Jadi sampai sekarang Islam itu terombang-ambing nampaknya. Demikian aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertanyaan dari Bapak Syahrial ya Ustadz ya. Pak Syahrial, bahwasanya kita ini Islamnya kan berdasarkan nasab, keturunan. Apakah sampaikah Islam itu dalam hati kita? Karena saat ini Islam terasa terombang-ambing menurut Bapak Syahrial. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah pertanyaan dari Pak Syahrial. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Dia sudah Islam. Fitrah itu sudah suci. Jadi kalau sekarang kita merasa Islam itu terombang-ambing, mestinya kita tanamkan di dalam hati kita keistiqomahan kita yang sudah diberikan Allah dari dasar hati kita. Dari awal dulu permulaannya kita ini sudah Islam, sudah bertauhid, mesti kita jaga, mesti istiqomah. Bagaimana cara tidak terombang-ambingnya Islam ini? Seperti kita harus mencari
sahabat yang dengan kita itu sefaham untuk mendirikan Islam atau mendakwahkan Islam seperti satu batang lidi kalau sendirian itu tidak bisa menyapu, Ustaz. Satu batang lidi itu kalau dia tunggal satu tak bisa menyapu kotoran. Tapi kalau batang lidi ini kita kumpulkan menjadi banyak, lalu diikat dengan perekat di atasnya yang kuat, ini bisa kuat Islam kita, kokoh. Artinya apa? Keistiqomahan kita, menyatunya kita dalam Islam, mesti kita istiqomahkan. Jadi apapun bentuk terombang-ambing pada masa sekarang, Islam ini kita harus tetap pegang teguh. Kenapa? Karena dari awal kita memang sudah Islam. Dari nasabnya Islam, dari awal pun kita sudah menjadi Islam, fitratul Islam. Sudah fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab dari pertanyaan Pak Syahrial tadi Ustaz, Pak ya. Syahrial. Pak Syahrial, baik, terkait dengan Islam tadi saat ini terasa seperti terombang-ambing. Nah, baik Ustaz, kita akan juga mendengar pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio. Baik, kira-kira mungkin pemirsa yang ada di studio ingin bertanya kepada Al Ustaz kembali. Siapa yang sudah menyiapkan pertanyaannya? Silahkan. Ada yang ingin bertanya, siapa? Baik, dari orang tuanya ini, pembinanya. Silakan Bapak, sebutkan nama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bapak Siswanto. Ingin bertanya kepada Bapak Al-Ustadz Ahmad Bukhari. Jadi tentang makna silaturahim. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa pilkada, apakah masa-masa kita menghadapi masa pilkades, itu kan banyak sekali yang namanya pro sana, pro sini, kan begitu. Itu bisa jadi antar teman, antar kawan, antar tetangga saling berbeda kandidat ataupun calon. Jadi bagaimana cara menyikapi supaya silaturahim tadi sesama saudara, sesama tetangga atau masyarakat bisa terjaga, Pak Ustadz? Saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat lagi pemirsa ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, ini ada pertanyaan dari pembina atau orang tua setempat di tempat adik-adik remaja ini, Ustaz, terkait dengan bagaimana menjaga, memelihara silaturahmi pasca pemilihan. Mungkin ada pemilihan yang berbeda, tujuan yang berbeda, tetapi bagaimana merawat, menjalin silaturahmi kembali. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya, menjelang pilkades khususnya di daerah kita Tanjung Merawa, ya, berbeda pendapat, berbeda pilihan. Setelah perbedaan itu terasa mulai, disitulah mulai perpecahan silaturahim kita. Jangankan di satu tempat, antara dalam rumah tangga pun sering juga terjadi. Ini fenomena yang tidak bisa kita hilangkan sejak dari dulu. Nanti kita milih si A, si B, tersinggung. Ya, kita jalinlah silaturahim kita, jangan gara-gara memilih si A, terus kita tidak bersilaturahim dengan saudara kita. Kita ingat juga dengan hadis Nabi, pesan Rasulullah, kalau seorang muslim itu tidak tegur sapa selama 3 hari, bahkan lebih, itu amal ibadahnya bisa tertolak. Jadi jangan sampai kita mengagung-agungkan seorang tokoh, bahkan mengagung-agungkan, ini paling benar pilihan kami, pilihan kamu salah, sehingga terpecahlah silaturahim. Itulah yang berbahaya buat kita. Jadi caranya, kalau bahasa kita legowo, pilihan dia silahkan, saya memilih si A, silahkan, tidak saya salahkan si B. Begitu juga dengan antum. Antum tidak mengikuti pilihan saya, tapi jangan menjelek-jelekkan pilihan saya. Jadi tetap silaturahim kita jaga. Ingat, nanti kebanyakan Ustadz,
sudah duduk mereka lupa dengan kita. Mereka sudah bahagia, senang, bahkan mereka bisa duduk di warung kopi, kita berjumpa tidak tegur sapa. Ini nauzubillah min zalik. Jadi tetap perbedaan itu rahmat. Jadi perbedaan itu, pilihan kita itu rahmat. Disinilah kita diuji. Apakah kita terbuka hati kita untuk menerima perbedaan, atau bahkan pemilihan kita itu sangat benar, paling benar. Di sini kita harus legowo, harus berbesar hati. Jangan terlalu mengagung-agungkan seorang tokoh, menjatuhkan juga seorang tokoh. Tidak boleh. Inilah yang berbahaya, bisa pecah silaturahim. Nauzubillah min zalik. Baik, sudah cukup jelas pertanyaan untuk Insyaallah. orang tua dari pembina remaja masjid tadi ya. Baik Ustadz, ini terkait dengan tema kita yaitu menjalin silaturahmi dalam membentuk generasi muda Islam yang berakhlakul karimah. Ustadz, silaturahmi yang bagaimana yang dapat membentuk akhlak anak-anak muda Islam ini Ustadz? Karena kita ketahui kan mungkin yang biasa di dalam pemahaman seseorang silaturahmi itu mungkin hanya sekedar ya ikut kumpul di wirid apa segala macam. Apakah ada silaturahmi bentuk yang lebih besar lagi manfaatnya sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap akhlak seorang pemuda? Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Salah satu cara untuk bersilaturahim membentuk pemuda berakhlakul karimah ini adalah membuat sesuatu komunitas. Kita buat suatu komunitas perkumpulan anak-anak muda. Jadi selama ini mungkin pengajian anak-anak muda itu di dalam masjid, di dalam musola. Nah, di suatu tempat itu anak-anak remaja itu, pemuda itu, dia membuat suatu kajian, dibuatnya kajian itu di tempat ngopi. Baik, Ustaz mohon ditahan Ustaz. Iya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ini ada pemirsa yang terhubung bersama kita Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Baik, mohon Bapak untuk menjauhkan teleponnya dari televisi atau mengkecilkan volume televisinya. Muhammad Nasir Tanjung Merawah. Baik, silahkan Pak Muhammad Nasir. Nah, ini masalah pemuda ya Pak Ustaz ya. Ya, silahkan Bapak. Kenapa Rasulullah lebih mencintai pemuda yang rajin sholat daripada orang tua yang rajin sholat? Kenapa itu Pak Ustaz sebabnya? Baik. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Muhammad Nasir. Jangan tersinggung Bapak ya. Iya. Jangan habis ini tak sholat pula. Iya. Lebih cinta Rasul dengan pemuda yang taat daripada orang yang sudah tua taat. Silakan Ustaz jawab. Iya, Muhammad Nasir, terima Ustaz. kasih Bapak Muhammad Nasir di Tanjung Merawah. Baik. Kenapa Rasulullah itu mencintai seorang pemuda yang rajin ibadah daripada orang tua yang rajin ibadah ke masjid? Kalau orang tua rajin ibadah ke masjid, mungkin wajar. Udah tua kalau nggak ke masjid mau ngapain? Ya. Tapi kalau pemuda yang saat itu semangatnya menggebu-gebu, ada yang ikut narkoba, ada yang ikut geng motor, ada yang berbonceng pasangannya ke sana kemari yang tidak halal. Tapi itu semua dituangkannya untuk ibadah pada Allah. Inilah yang disebutkan Rasulullah, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang saat itu pemuda yang kedewasaannya penuh ibadah kepada Allah. Ini salah satu 7 golongan yang mendapat naungan Allah nanti pada hari kiamat. Pemuda yang masa hidupnya, yang masa keberhasilannya itu, dewasanya ibadah kepada Allah. Memang sudah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini sedikit. Jarang sekali pemuda ini yang mau ingin berdakwah. Jarang, sedikit. Jadi yang sedikit ini adalah yang lebih utama.
kalau ada orang yang ibadahnya sholat tahajud, ibadahnya luar biasa dibandingkan dengan sholat yang lain, karena orang sangat sedikit menjalankan ibadah sholat tahajud, karena dia sedikit. Pemuda pun begitu, karena sedikit yang mau berdakwah, yang ingin ibadah, oleh sebab itu disanjung Rasulullah. Pemuda yang selama hidupnya, keberhasilannya, kedewasaannya untuk ibadah kepada Allah, mendapatkan naungan di padang mahsyar, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Tentu karena pemuda itu lebih banyak godaannya. Lebih banyak godaannya. Nah, di saat-saat pemuda ini lagi asik-asiknya menatap masa depan, seakan-akan hidupnya masih panjang. Hidup masih panjang. Belum teringat mati, Ustaz, Belum ya. teringat mati. Tapi dia beribadah kepada Allah. Ibadah Subhanahu wa pada ta'ala. Allah. Alhamdulillah. Kalau yang tua-tua udah pasti Ustaz Yang teringat. tua-tua udah pasti. Yang lahat pasti. Iya. Kalau sudah tak ingat juga mati, ini udah parah kali Ustaz, ya. Nggak ke masjid mengapai lagi? Baik Ustaz. Terima kasih Pak Muhammad Nasir atas pertanyaannya tadi. Baik pemirsa yang ada di rumah, kami mengundang Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 061 4146353, 061 4146353. Tema kita menjalin silaturahmi dalam membentuk generasi muda Islam yang berakhlakul karimah. Baik Ustaz, sebelum kita menerima pertanyaan dari pemirsa, tadi ada sempat terputus terkait dengan silaturahmi yang bagaimana, yang dapat membentuk akhlak seorang pemuda itu. Silahkan Ustaz. Iya, sempat terputus silaturahim. Pemuda-pemuda itu lebih senangnya sekarang kita lihat nongkrong di warung kopi, ya. Jadi kita buat kajian itu, kita buat inovasi baru, penemuan terbaru. Kita buat kajian khusus untuk anak-anak muda itu di kafe. Sambil ngopi bareng, sambil minum bareng, silahkan. Tak ada masalah di kafe. Inilah yang kita bilang tadi, jemput bola sekarang. Kalau suruh ke masjid mungkin dia malu, mungkin dia gelisah. Tapi dengan sedikit-sedikit kita ajak dia duduk bareng, kita buat ada kegiatan bareng, kita buat ada olahraga tenis meja, sekalian berdakwah, tetap melaksanakan tutup aurat. Kita buat di lapangan futsal, kegiatan. Jadi muncullah pemuda-pemuda yang 1-2 orang ini akan membuat sesuatu kelompok atau komunitas, yang mana komunitas ini dia tuangkan untuk yang positif-positif. Bisa seperti yang saya alami sendiri, dimulai 2-3 orang pemuda, remaja, bersilaturahim, nongkrong duduk, apa nih yang mesti kita jalankan? Kita sebagai pemuda. Dibuatnya patungan, dibuatnya sedekah, 1 bulan sekali bisa kita buat santunan anak yatim. Nah ini pemuda yang dia senang. Ini pemuda yang dia buat semangat. Bulan depan dibuatnya ada kumpulan uang, dibuatnya sunat massal, sebulan atau 2-3 orang. Inilah menjadi, buatlah sesuatu komunitas. Pemuda ini kalau dia sendirian dia goyang. Sendirian dia goyang. Tapi kalau pemuda ini, remaja ini, sudah ada 2-3 orang, dia semakin kuat. Ada yang mengingatkan. Begitulah silaturahim antara pemuda, mestilah semangat dan membuat komunitas, nanti semangatnya, spiritnya spirit masjid. Baik. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz, mohon ditahan. Baik, pemirsa masih semangat semuanya di studio. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentu dalam program Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang. Mudah-mudahan saja
Kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini adalah menjalin silaturahmi dalam membentuk generasi muda Islam yang berakhlakul karimah. Kami mengajak pemirsa untuk dapat bertanya langsung dengan narasumber dengan cara menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, Masya Allah ini sudah ada yang terhubung bersama kita Ustadz. Kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Enggak dengar. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Baik. Halo. Mohon Bapak dijauhkan dari televisi atau dikecilkan televisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Bapak Jamaluddin dari Tanjung Merawa. Baik, Pak Jamaluddin, silahkan Pak Jamaluddin. Iya, saya ingin menanya Ustadz, kira-kira trik-trik apa Ustadz untuk memantapkan keimanan remaja kita ini? Yang kita lihat sekarang remaja kita ini banyak yang sudah kita lihat lari daripada jalur-jalur yang kita harapkan di bidang keagamaan. Mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamaluddin, agama yang indah Ustaz. Dari tuan rumah Tanjung Merawa Ustaz. Pertanyaannya bagaimana trik langkah-langkah untuk memantapkan keimanan anak-anak muda kita ini Ustaz? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jamaluddin di Tanjung Merawa, memantapkan keimanan kita, akidah kita untuk menatap masa depan kita sebagai seorang pemuda. Jadi siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak kenal dengan Tuhannya. Kalau dia kenal dengan dirinya yang lemah, saat itu dia kenal dengan Tuhannya yang maha perkasa. Kalau dia ingat dirinya yang maha serba kekurangan, dia otomatis ingat kepada Allah yang maha serba memberikan kecukupan kepada kita. Triknya bagaimana mesti kita rangkul anak-anak remaja ini, imannya supaya kokoh, supaya mantap dalam keadaan iman. Mesti peran orang tua ini sangat-sangat penting. Peran orang tua sangat penting untuk menjaga akidah keimanan anak-anak remaja kita. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak tahu tulisan bahasa Arab di rumah, tapi dia bisa menghafal. Anak usia 2-3 tahun, tidak tahu dia bacaan bahasa Arab, tapi dia bisa menghafal. Wadduha wallaili idza saja. Dia tak tahu tulisannya itu apa bentuknya. Tapi mengapa dia bisa hafal? Karena peran orang tua di dalam rumah tangga. Dia sering memutar surah-surah pendek, juz-juz amma. Dia ingat ucapan orang tuanya, inilah yang mengokohkan dia imannya mantap untuk menatap masa depan. Jadi peran orang tua yang paling utama dibutuhkan saat ini. Bagaimana sikap orang tua mendidik anak, memperlakukan anak, supaya anak ini menjadi akidah yang benar. Kalau sudah akidahnya benar, muncullah dia sifatnya menghormati guru, menghormati orang tua, dan mengenal Tuhannya yang maha kuasa. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak kenal dengan Tuhannya.
peran orang tua sangat penting untuk menanamkan keimanan, akidah di masa yang akan datang dan sekarang. Inilah Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah cukup jelas untuk pertanyaan kepada Bapak Jamaluddin. Tentu komunitas terkecil dalam Islam adalah keluarga. Ustaz, ya. Sampai-sampai orang beriman diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pertama dirinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara diri kalian, baru wa ahlikum nara, dan keluarga kalian. Kita dulu ya menjadi contoh Ustaz, tauladan bagi orang tua, kemudian punya kepedulian, tanggung jawab untuk menghindari keluarga kita dari siksa api neraka Ustaz, ya. Tentu ini adalah peran dari orang tua masing-masing di keluarga, karena itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah adalah anak-anak kita ini. Tentu kita juga harus punya perhatian Ustaz dengan jiran tetangga, sebagai komunitas masyarakat Ustaz, ya. Seperti tadi Ustaz katakan, kita harus jemput bola. Bagaimana kita mengajak anak remaja ini, kalau mungkin pengajian di masjid untuk kalangan bapak-bapak Ustadz, ya. Kalau anak-anak ini mungkin harus dibawa ke kantin, atau di masjid ada makanannya Ustadz, ya. Atau seni-seni yang dibuat sehingga mereka ini tertarik kepada rumah Allah Ustadz, ya. Saya teringat dengan Wali Songo Ustadz. Wali Songo dulu bagaimana mendekatkan wayang supaya orang mau ke masjid dulu. Akhirnya mereka pun asik Ustadz, kan. Nah, lama-lama kalau mau main wayang, sholat dulu, baru main wayang. Ini seperti tadi ada olahraga, ada seni budaya, Masya Allah. Itu semuanya adalah perantara untuk menggapai tujuan yang utama, adalah senantiasa memakmurkan masjid dan mensyiarkan agama Ustaz. Baik, sudah cukup jelas ini Ustaz untuk jawaban dari Pak Jamaluddin. Kemudian pemirsa di rumah ini mungkin sudah ada juga yang ingin bertanya, sudah tak sabar mungkin. Ada yang ingin bertanya, siapa? Ada lagi? Baik Bapak, silahkan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniardi. Alhamdulillah saya Kepala Desa Bangunsari Pak, Kecamatan Tanjung Merawah. Dan Alhamdulillah ini remaja-remaja Masjid Baitur Rahman Desa Bangunsari. Dan masih banyak remaja masjid yang lainnya Pak. Baik, yang Alhamdulillah. pada hari tidak berhadir. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, seperti apa yang disampaikan oleh remaja masjid tadi, dan juga yang disampaikan Pak Ustadz, dengan optimisnya, dengan komunitasnya. Pada saat ini banyak yang Bapak sampaikan, Pak Ustadz sampaikan tadi tentang KP-KP, warung-warung kopi, yang mana mereka menyediakan WP dan lain-lain untuk banyak bermain game Pak Ustadz. Jadi gimana caranya anak-anak remaja masjid ini bisa bergabung secara perlahan-lahan, karena tidak seperti membalikkan telapak tangan mengajak orang untuk berbuat baik. Tentu sulit karena dengan sekarang gencarnya game-game online yang ada di Android mereka. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa. Mohon tahan dulu Pak Kepala Desa. Insya Allah kita akan mendengar pertanyaan dari pemirsa di rumah, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Pak Mukri, Sengerotan. Silahkan Pak Mukri. Masya Allah, nampaknya ini Pak Mukri belum rezeki ini agak terputus ini, Ustadz, ya. Ini insya Allah nanti Pak Mukri kami undang kembali untuk terhubung bersama kita di nomor 0614146 353 0614146 353. Baik pemirsa, terkait dengan jawaban tadi dari Bapak Kepala Desa tadi, insya Allah akan dijawab Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu, maaf ya, maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati. Masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan diakhiri tadi pertanyaan dari Bapak Kepala Desa Bangunsari. Insya Allah akan dilanjutkan sekalian kalimat ikhtitam penutup mengakhiri acara kita pada hari ini. Ustadz dipersilakan Ustadz terkait dengan jawaban dari Pak Kepala Desa dan sekaligus kalimat penutupnya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah di kafe sudah terjadi banyak wifi, menyediakan fasilitas. Anak-anak remaja itu sekarang banyak larinya ke kafe. Dia bisa minum kopi yang seharga sekarang bisa yang ada yang lebih murah, tapi dia duduk 4 jam hanya menikmati wifi gratis. Nah, kita seperti yang saya sebutkan dari awal, kita jemput bola sekarang. Di masjid tempat saya tinggal, itu kita pasang wifi gratis di masjid. Gunanya apa? Untuk menarik-narik anak-anak remaja, supaya dia datang ke masjid. Kalian mau apa? Kalian mau olahraga? Kita siapkan. Kalian mau apa? Kalian mau wifi gratis? Kita siapkan. Tapi ketika waktunya sholat, stop. Berhenti. Azan. Nah, itu mesti kita lihat. Jadi apa yang kita tuai esok hari, ingat sesuai dengan apa yang kita tanam hari ini. Semuanya itu berproses. Tidak seperti kapur sirih bertemu langsung berubah warna. Semuanya berproses. Hari ini kita berbuat lebih baik, insya Allah besok akan kita tuai yang lebih baik lagi. Sesuai dengan apa yang kita tanam hari ini. Kita fasilitasi anak-anak remaja, kita undang ustadz-ustadz yang muda. Kalian mau ustadz yang bagaimana? Yang muda. Ustadznya kita undang yang muda, tapi pesan-pesan yang kita sampaikan dari kita. Kita orang tua mempunyai pesan, tapi kita gunakan lidah-lidah ustadz-ustadz yang muda untuk menyampaikan pesan-pesan yang kita sampaikan. Agar lembut hatinya untuk kembali lagi ke masjid, ramai masjid, menjalin komunitas, bersemangat untuk menjalin satu rahim. Inilah yang membuat akidah kita semakin mantap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang dari hamba Allah yang lemah. Demikian dari saya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya, penyampaian ilmunya. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi semua pemirsa yang ada di studio dan di rumah. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustaz. Amin. Kirim salam sama keluarga Ustaz ya. Insya Allah saya sampaikan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu kita semakin habis. Tentu apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Bukhari SPDI tadi dapat kita renungkan, kita amalkan. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan kata pemuda. Fata, syab, ini adalah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang pemuda, menunjukkan betapa pentingnya pemuda. Dan Allah mengatakan kepada kita, wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kalian ketika sakaratul maut menghadapi kalian, kalian menyaksikan generasi yang lemah imannya, lemah amalnya, lemah finansialnya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, yang semua itu akan berdampak kepada suatu komunitas, bangsa, negara, dan agama. Bagaimana kekuatan bangsa di masa akan datang? Kekuatan agama ditentukan pemuda saat ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pemirsa yang di studio, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang, jika Allah memberi umur yang panjang. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah